Puji nama Tuhan, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom, shalom. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati, lambaikan tanganmu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang memberkati kita sampai hari ini. Puji nama Tuhan, saudara percaya Yesus sudah hadir? Amin. Mari sama-sama kita akan datang di hadapan Tuhan. Satu hati kita akan berdoa. Engkau hadir, Engkau ada di tempat ini. Hanya bagimulah pujian, penyembahan dan ucapan syukur. Kami percaya Engkau Tuhan yang bertahta di atas pujian penyembahan umatnya. Dan kami rindu saat ini Tuhan, membawa pujian kami, penyembahan kami, ucapan syukur kami. Kami rindu menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati lawatan-Mu di tempat ini. Kurabasyakaralabatakaralamana. Syaralabayalabayalabaya. Kinarabasyakanalabayalabayalabaya. Kinarabasyakaralabayalabaya. Kami percaya Tuhan, setiap umat-Mu yang datang dengan kelemahan Tuhan beri kekuatan yang baru. Kinarabasyakaralabayalabaya. Yang kekurangan dicukupi oleh Tuhan. Kinarabasyakaralabayalabaya. Yang dalam persoalan Tuhan beri jalan keluar. Engkau buka pintu saat setiap pintu tertutup. Kami percaya Tuhan yang sakit disembuhkan. Berkat-Mu melimpah atas kami Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. 1,000 generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. And all who gone before us, and all who will believe, we sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all. All thrones and dominions, all power and position, your name stands above them all. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Sama-sama. Been forgiven, and if you've been redeemed, sing the song forever to the Lamb. If you walk in freedom, and if you bear His name, sing the song forever to the Lamb. Oh, sing the song forever and amen. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever.
tanganmu. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. All throne and dominions, all power and position. Your name stands above them all. Say your name. Your name, yes, is the highest. Your name, oh, is the greatest. Your name stands above them all. Yes, Lord. All thrones and dominions, all power and position. Your name stands above them all. And the angels cry, come on, holy, all creation cry, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, and the angels cry. Come on. Holy, you are holy. Yes, you are holy, Lord. Holy, you are lifted high. Holy, holy forever. Oh, hear people sing, holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Sekarang berkata-kata di dalam roh syakara. Oh, you are holy. You are holy. Yes, you are holy. Mari saat ini bangun imanmu. Bangun imanmu, berkata-kata di dalam roh. Sembah Dia. Oh, yes, yes. You are holy. You are holy. Oh,
Yes, hallelujah, 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your people sing, holy, to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang paling terbaik buat Dia. Haleluya. Oh, yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syakarabatakarabata. Kami merasakan jamahan-Mu Tuhan. Yes, amen. Kami merasakan lawatan-Mu Tuhan. Menyentuh setiap hati di tempat ini Tuhan. Ya Allah, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, ku mengangkat dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat
hati-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tangan, kami bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Ku rasakan kasih-Mu, oh Tuhan, kudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat. Kami mengangkat tangan kami Tuhan, ku bersyukur dan ku bersyukur, menyembah-Mu, kasih-Mu, diam di hadirat. Ku rasakan, mari rasakan kasih Tuhan melingkupi. Oh ya la 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 basyarala, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tangan, kami bersyukur, menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, oh, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Kami di hadirat-Mu Yesus, oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, Engkaulah Raja. Mari naikkan sembah-Mu pada Tuhan Yesus Kristus. Percaya di dalam hadirat-Nya ada kesembuhan, ada mujizat, ada pertolongan Tuhan. Oh,
Mari perlahan-lahan saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ya Allah, hari-hari ini kita mau memuji Tuhan. Kita mau bersorak, terpujilah Yahweh Tuhan kita. Dia Bapa yang luar biasa. Dia Tuhan yang ajaib. Ya Allah, ya Allah, biarlah hatimu dengan imanmu. Haleluya, ku menyembahmu Tuhan. Ku percaya kuasamu tak terbatas. Amin. Lewati semua masalah, kau tak tinggalkan. Bersamamu pasti ku dipulihkan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, ku menyembahmu Tuhan. Ku percaya kuasamu tak terbatas. Amin. Lewati semua masalah, kau tak tinggalkan. Bersamamu pasti ku dipulih. Haleluya, ku menyembahmu Tuhan. Mari sembah Tuhan. Ku percaya kuasamu tak terbatas. Lewati semua masalah, kau tak tinggalkan. Bersamamu pasti ku dipulihkan. Umat yang percaya, angkat tanganmu. Haleluya, kami sembahkan. Kuasamu tak terbatas. Lewati semua masalah, kau tak tinggalkan. Bersamamu pasti ku dipulihkan. Bersamamu pasti ku dipulihkan. Bersamamu pasti ku dipulihkan. Umat yang percaya, katakan amin. Sorak-sorai buat kemuliaan Tuhan Yesus kita. Haleluya. Kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau mendengar seruan anak-anak di tempat ini. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan. Mari bersorak-sorai memuji Tuhan Yesus kita. Yeay. Sama-sama katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Hey!
Sama-sama katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Amin. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Boleh berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Tuhan yang perkasa, Dia Bapa yang baik, Dia yang akan membuat mujizat bagi setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Amin. Haleluya. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Say, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Say Gloria. Haleluya. Saudara percaya Yesus luar biasa, amin. Kasih tos kiri kanan, katakan Yesus luar biasa. Haleluya. Mari bersuka cita di hadapan Tuhan. Sebab hanya di dalam namanya ada pengharapan, di dalam namanya ada kemenangan. Amin. Here we go. Semua katakan. Firman terangi jalanku. Amin. Perisai iman di setiap waktu. Yeah. Lindungiku dari segala. Amin. Tak pernah ragu. Amin. Yes. Setia jaga dengan kuasa mulia. Yo. Hanya di dalam nama yang Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Amin. Oh, Kau luar biasa bagi kami Tuhan. Sama-sama katakan kebenaran. Kebenaran yang bebaskan. Amin. Selalu berikan ku kekuatan. Hadapi segala tantangan. Tak pernah
Tangannya bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Yo semua, hanya di dalam nama Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Dalam kuasanya, hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Semua tepuk tangan di atas kepala. Hanya di dalam. Semua tepuk tangan. Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa pasti tersedia bagiku come on. Hanya di dalam namanya Yesus yang sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Oh, tersedia kemenangan bagi kami selama-lamanya. Haleluya. Yuk sama-sama dengan iman. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Oh, katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, saat ini kita akan sama-sama siapkan hati untuk kebenaran firman Tuhan. Sudah ada bersama-sama dengan kita Pastor Samuel Kusuma dari Kapadokia ya Pak ya. Baru pulang maksudnya dari Kapadokia dia. Padahal dari Balikpapan sebenarnya ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Saudara percaya Yesus luar biasa, amin. Haleluya. Mari sama-sama datang di hadapan Tuhan. Amin. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizat-Mu ku alami sekarang ini. Berapa banyak yang datang ke tempat ini dan sedang butuh mujizat? Engkau sedang butuh mujizat? Engkau sudah datang di tempat yang tepat. Engkau jumpai pribadi yang tepat. Maka mujizat itu akan terjadi buat engkau. Sakitmu disembuhkan, keuanganmu dipulihkan, keluargamu dipulihkan. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mari saya undang semua kita bangkit berdiri sama-sama. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayang-Mu melimpah di dalam hidupku. Salib-Mu tebusku, bebaskanku, sembuhkan. Ku percaya mujizat, amin, ku alami
sekarang ini. Mari angkat tanganmu. Oh, Yesus kau segalanya. Engkau Tuhan dan Raja kami. Engkau limpahkan kasih-Mu. Yes, amin. Sembuh, sembuh. Alami sekarang. Jemaat sendiri katakan, Yesus kau segala. Angkat dua tanganmu. Ketika kau naikkan pujian ini, mujizat sedang terjadi. Mujizat sedang terjadi. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Yes, amin. Sembuhkan aku, ku percaya. Oh, ku alami sekarang. Lagi katakan, oh, Yesus kau segalanya. Oh, Tuhan dan Rajaku, kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuh. Ku percaya mujizatmu ku alami. Sekali lagi yuk, katakan Yesus. Yesus kau segalanya bagi. Angkat tangan kita sama-sama. Dia hadir di sini. Hanya Yesus Tuhan di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya Mujizatmu ku alami sekarang ini. Semua angkat tangan tinggi-tinggi. Yesus kau segalanya. Jemaat saja. Hanya Yesus Tuhan yang ditinggikan. Tidak ada siapapun, tidak ada apapun di dunia ini sebanding dengan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kau peluk kami. Kau angkat kami. Kau beri kami segala yang terbaik. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Si katakan hina Bapak Pasyata Kabasina. Salibmu jika bebaskanku, sembuhkan aku. Percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. ku percaya mujizatmu. Ku alami, ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya, percaya mujizatmu ku alami. Barang ini. Haleluya. Jesus. Jika nakababa syanda nakaba sedeki ada nakababa. Ida nakababa syanda nakaba sedeki ada nakababa. Ida nakababa ada nakababa. Ida nakababa. Tidak ada apapun, siapapun yang sebanding dengan Engkau dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Kau segalanya dalam hidup kami.
Kalau sampai detik ini kami bisa ada, semua karena favor kebaikan-Mu, berkenanan-Mu. Terima kasih buat gereja-Mu, umat-Mu yang luar biasa. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di sini, dan di mana ada kehadiran-Mu, di situ ada mujizat terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Musim yang baru, tuaian besar-besaran, promosi, pengangkatan, pelipat gandaan pasti terjadi atas gereja. Kami percaya Tuhan yang kirimkan ribuan jiwa datang ke tempat ini. Dan kami percaya Yesus Kristus ada di tempat ini. Sampaikan pesan-Mu, sampaikan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa. Biar kata demi kata hamba sampaikan berasal dari Engkau. Dan setiap kami Tuhan, urapi dengan minyak dan anggur yang baru. Lewat kebenaran-Mu, mata iman kami tercelik. Urapi mata iman kami, supaya kami melihat masa depan. Melihat 2025, bukan kegagalan, tapi keberhasilan. Bukan kekalahan, tapi kemenangan bersama Engkau. Terima kasih Yesus. Kau baik, Kau amat baik, Kau terlalu baik dalam hidup kami. Demi nama Tuhan Yesus yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin 3 kali. Amin. 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 Tepuk tangannya meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Shalom. Makasih buat anugerah Tuhan, Pastor Hana, Pastor Yusa, Pastor semua, ada Pastor Sampurno, juga ada Pastor Budiarto, dan semua Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat anugerah Tuhan, kepercayaannya saya melayani kembali. This first time, saya pertama kali ada di sini. Shalom. Siapa percaya Tuhan Yesus baik? Amen. Orang berkata apa yang akan terjadi di 2025? Mungkin Anda berkata, Pak, Pastor, Tuhan udah janji 2024 kita akan mengalami masa yang baru, musim yang baru, ada penuaian. Tapi sampai akhir ke-15 bulan terakhir kok belum terjadi. Masih ada 15 hari lagi. Dia tepat memberi yang terbaik buat kita. Yang cuci tepuk tangannya meriah buat Yesus. Haleluya. Mari kita baca sama-sama kebenaran firman Tuhan. Kita belajar bahwa Tuhan tetap pasti mengangkat kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yesus tetap baik di segala musim hidup kita. Amsal pasal 10 ayat 6. Kita baca sama-sama, dan Amsal 10 ayat 22. Saudara dan saya bukan kejar berkat, tapi berkat tinggal dalam hidup saudara dan saya. Sebab itu mari kita mau rubah dimensi kebenaran, dimensi pengikutan kita pada Yesus. Mari kita baca sama-sama Amsal 10 ayat 6 dan Amsal 10 ayat yang ke-22. 1, 2, 3. Berkat di atas kepala orang benar, tapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Yang percaya firman Tuhan yang amin, sama-sama katakan amin. Yang berbahagia adalah mendengar firman Tuhan, berbahagia menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi berkat di atas kepala saudara dan saya. Coba angkat tangannya. Maaf, taruh tangan saudara di kepala. Saudara, kita suka doakan orang tumpang tangan. Kadang-kadang kita lupa tumpang tangan sendiri, saudara. Saya percaya waktu saudara taruh ini profetik, katakan begini atas kepala kita. Berkat di atas kepala saya, orang yang dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, saya diberkati Tuhan menjadi kaya, kian lama kian kaya, dan menjadi sangat kaya untuk jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Yesus. Coba agak ditekan-tekan kepalanya sampai kerosok. Demikianlah berkat Tuhan akan permanen dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya tepuk tangannya meriah buat Yesus. Haleluya. Banyak orang ingin kaya, tapi saya ketemu banyak orang kaya tidak kaya. Tapi ada orang kaya di hadapan Tuhan. Saya berdoa kita semua 2024 ini kita dapat understanding kebenaran Tuhan. Dan 2025 saudara menjadi pribadi-pribadi yang punya di hadapan Tuhan, kaya di hadapan Tuhan. Yang sujud tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus.
Yang percaya katakan amin. Tema hari ini 3 kebenaran kaya di hadapan Tuhan. Janji Tuhan, Mazmur 37 ayat 25-26. Daud bersaksi, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari yang menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Saya percaya bukan Anda saja diberkati Tuhan. Anak-anakmu lebih diberkati lagi. Cucumu tambah diberkati lagi. Tuhan berjanji. Daud bersaksi, dulu aku muda, sekarang jadi tua. Siapa yang dulu muda, sekarang tua? Ngaku jujur, angkat tangan. Kalau Anda nggak ngaku, genaplah peribahasa tua-tua keladi, saudara. Saya gini-gini, saya ini belajar banyak dari Pastor Hana. Betul, serius. Bukan tambah-tambahan. Ya, saya ini bukan kaleng-kaleng, saudara-saudara. Ya, dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Saya ini suaranya bukan suara pemimpin pujian. Suara saya ini suara pengusir setan, saudara. Serius, dulu saya ini, tanya Bu Ana. Pokoknya saya ini palu gada, apa lu gua ada. Ditugaskan apapun saya siap. Saya ingat pertama kali ditugaskan sama Pak Kasan almarhum ya. Ngubur orang meninggal, saudara, di Adi Jasa. Tiba-tiba waktu sampai orangnya baru di kamar mayat, saudara. Ternyata orangnya mati kecelakaan. Kepalanya kekelindes truk, saudara. Saya ini sok jagoan, saudara. Begitu lihat, wih, masih di kamar mayat. Wow, Pak Kasan, masuk Sam, gitu. Saya langsung, ya Pak Kasan, buka. Begitu buka, saya lihat wajahnya belum diapa-apain. Kaget, saudara. 2 minggu gak bisa tidur, sudah mimpi terus, saudara. Tapi Bapak Ibu sekalian, belajar setia. Hidup ini butuh kesetiaan. Banyak orang besar, banyak orang hebat, tapi sedikit orang yang setia. Setia itu adalah karakter Kristus Yesus. Yang percaya katakan amin. Gereja ini gereja yang diberkati Tuhan. Tapi gereja ini adalah orang-orang setia, membawa jiwa dan setia melayani Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Dahulu aku muda, sekarang jadi tua. Dulu saya muda, sekarang tua. Cucu sudah 3. Ya, wajah masih wajah Prabowo. Kawinnya, saudara. Dulu Presiden Korea Utara, karena sekarang ganti presiden jadi mirip-miripin, saudara. Saya baru pulang kemarin Jumat, masih KKR Natal. Jadi mulai 30 November Natal ke Kalimantan Utara, Kalimantan pokoknya. Kemarin ke Sulawesi, Jumat kemarin malam masih Natalan di Toraja. Pagi-pagi jam 5 Sabtu jalan darat dari Toraja menuju Palopo, naik pesawat, baling-baling menuju Makassar saya ke Jakarta sampai jam 2 siang kemarin, melayani jam 4 Natalan, jam 7 ditunggu lagi Bu Debbie Basir, 50 tahun ulang tahun saya disuruh khotbah, saudara. Saya ternyata ada kehormatan, Bu. Begini-begini meskipun kelasnya pedalaman, tapi khotbah di depan Yoris, di depan jenderal, saudara-saudara ya. Ya lumayan, saudara-saudara. Orang Tangerang ngomong cak putu, saudara ya. Nah, Tuhan hebat. Kalau Anda sadar, bukan kita. Sampai tiap hari, Pak, Ibu. Itu tadi pagi saya berangkat pagi-pagi. Subuh-subuh, saudara. Jam 4 udah bangun, tidur jam 1. Nah, bangun jam 4, saudara. Berangkat ke bandara. Rasanya, saudara-saudara, ini, saudara, tiap malam pun mimpi malam kudus, saudara-saudara. Saya Natalan terus, saudara ya. Ya, tapi itulah indahnya, saudara ya. Nah, yang ajaib begini, Bapak Ibu sekalian. Dulu aku muda, sekarang jadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan Tuhan. Kalau Anda setia melayani Tuhan, Tuhan gak pernah tinggalkan. Saya saksi tadi pagi dapat anugerah Tuhan. 21 Oktober sampai 18 November saya ikut 5 grup nyambung. Itu habis dari 7 gereja di Turki ke Kapadokia. Tadi Frans, kok kamu kenalin Kapadokia? Kapadokia gak ada orangnya, tinggal gua-gua. Dan balon gas, saudara. Ya itu kalau nggak tahu balon gas, lihat sinetron Layangan Putus, saudara-saudara. Ya. Nah ajaib Bapak Ibu sekalian, saya bawa rombongan mau ke Israel nggak jadi, kami belokkan ke 7 gereja. Pulang Bapak Ibu sekalian, rombongannya anak saya yang pimpin, Kevin, saudara-saudara. Langsung saya lanjut sama 15 orang ke
Gunung Ararat terus ke Georgia. Lantas tanggal 2 rombongan pulang. Saya tanggal 2 sudah punya tiket. Dari Tbilisi, Georgia, Armenia. Yang 83% penduduknya Kristen. Dan saya lihat Bapak Ibu sekalian, itu dulu daerah Soviet, komunis, saudara-saudara. Tempat lahirnya Stalin, Tuhan ubah tahun 91. Di negara Kristen yang luar biasa. Gereja ortodoks saudara, itu 15.000 jemaat. 10.000 sekali kebaktian. Luar biasa saudara. Saya melihat Tuhan itu kalau bekerja. Ajaib, saya yakin gereja ini akan mengalami pelipat ganda. Tuhan akan tambahkan jiwa-jiwa yang luar biasa. Nah, tanggal 2 saya udah punya tiket, punya visa Israel. Ini rombongan ketiga, itu saya diundang. Pak Lukas Kusuma adik saya, ya itu adik saya kokonya, saudara-saudara. Banyak gak percaya masa iya asli. Ya cuma dia memang beda, agak ganteng saya sih, saudara. Saya perjanjian lama Samuel Kusuma, dia Lukas perjanjian baru. Tapi satu papa mama, Pak Enok dan Ibu Inggawati, saudara. Tapi yang ajaib begini Bapak Ibu sekalian. Dia tiba-tiba telepon, kok ada jemaatku, pengusaha. Koko kan sering kali bawa rombongan. Sekarang kali ini boleh apa enggak saya mimpin, koko jadi anggota. Oh, seneng banget. Dibayari mau, tapi masa perang. Nah itu persoalannya, saudara. Akhirnya kami berangkat, sudah punya tiket. Saya ngomong dari Georgia, kami beli tiket sendiri. Ketemu di Tel Aviv, setelah di Tel Aviv dia bayarin semua. Sampai pulangnya saudara. Nah ajaib, sampai di sana Bapak Ibu sekalian, inilah berkat hamba Tuhan soleh. Bukan anak soleh, hamba Tuhan soleh. Nah singkat cerita, tanggal 2 udah punya tiket, punya visa Israel, tiba-tiba cancel saudara. Di cancel saudara, waduh rasanya gemes juga. Akhirnya beli tiket baru, satu orang $700. Dari tanggal 4, kami boleh terbang, tanggal 4 hangus tiketnya. Kemudian tanggal 4 November kami beli tiket baru, satu orang $700. Jadi $1.400-1.500. Dan akhirnya kami berangkat, asalnya jam 6 sore, akhirnya jadi jam 8 pagi, dirubah lagi 6 jam sebelum berangkat, itu jadi jam 6 pagi. Jadi jam 1 keluar hotel, jam 3 ke bandara. Saya ngomong gini, Tuhan masuk Israel aja susah banget lagi perang. Tapi ternyata Tuhan punya maksud. Kadang-kadang Tuhan izinkan dia membuka pintu. Saya percaya Tuhan buka pintu buat kita. Tapi Tuhan firman Tuhan ngomong begini tadi pagi. Jika aku menutup, tidak seorang pun dapat membukanya. Jadi kalau Tuhan kadang-kadang izinkan tertutup. Tuhan bukan jahat. Tuhan punya rencana yang lebih baik buat kita. Wahyu pasal 3 8 ngomong gini. Aku tahu pekerjaanmu. Lihatlah aku buka pintu yang baru bagimu. Ayat 8. Jadi kalau Tuhan tutup. Jangan maksa. Mungkin kita udah kerja. Stop. Kita bingung Tuhan. Kenapa? Tuhan sedang punya maksud. Yang mengerti katakan amin. Tapi ayat yang ke-8 ngomong. Lihatlah aku buka pintu yang baru. Ini dahsyat, yang tidak akan ditutup oleh seorang pun. Ajaib, saya hampir pulang. Tapi waktu naik ke Gunung Tbilisi di Georgia, kami dapat tanda awan setelapak tangan. Saya ngomong, oke, masuk. Akhirnya kami sampai ke Tel Aviv, berangkat jam 6 pagi, landing jam 8, keluar imigrasi karena sepi, 8:30. Yang jemput saya guide-nya saja, akhirnya terlambat, jam 10-an baru datang. Tapi dia ngomong, Pak Pendeta di luar, habis imigrasi di luar itu ada kafe di ujung. Pak Samuel tunggu aja di sana, nanti saya jam 10. Maksud lo, sejam setengah saudara. Nah, saya ini kan tidak biasa nongkrong di kafe-kafe begitu kan, nongkrong gitu ya. Duduk di sana ternyata Tuhan punya rencana. Diizinkan tertutup. Ternyata Tuhan punya rencana kebaikan Tuhan. Di rombongan sebelah sana ada orang-orang Jewish ortodok. Pakai hitam, jenggotan, pokoknya jubah hitam. Saya duduk di sana jam 8.35. Kursi itu. Tiba-tiba ada orang Yahudi datangin saya. Pemimpinnya mereka. Saya nggak kenal, dia ngomong gini. Are you pastor from Indonesia? Yes, I'm pastor from Indonesia. Of course, saya ngomong. I am pastor from Indonesia. Kaget dia. Dia tiba-tiba berlutut. Please pray for me. Duh, kuali iki saudara-saudara ya.
Biasanya kita didoakan, mereka gini minta didoain. Dan orang Yahudi tidak banyak yang percaya Yesus. Dia ngomong gini, please pray for me. 2 weeks ago, I am dream. 2 minggu lalu saya mimpi. Yesus menemui saya. Dan Yesus ngomong gini, I am a Messiah. I am Yeshua HaMashiach. Dia itu termasuk kalau Anda tahu, orang Yahudi ada 3 golongan. Ahli Taurat, Farisi, dan Saduki. Dia masuk Farisi. Farisi itu nggak percaya supranatural. Percaya yang logika-logika Bapak Ibu sekalian. Yang ajaib, dia ngomong gini, 2 minggu yang lalu saya mimpi, Yesus nemui saya. Dan dia ngomong gini, Yesus, nanti tanggal 4 November, kamu akan jemput rombongan orang Yahudi dari Amerika, Alia, jam 10 pesawatnya. Kamu harus datang jam 8.15. Nanti di kafe pojok itu, di kursi itu, kamu akan ketemu pendeta yang wajahnya kayak begini. Bajunya jaket hitam, persis dia mimpi di wajah mimpi 2 minggu yang lalu Yesus nampakkan. Itu pastor from Indonesia. Itu utusanku, kau harus didoakan dia terima Yesus. Wow. Anda ngerti mas, kalau saya datang tanggal 2, saya nggak ketemu dia, miss. Saya kalau berangkat jam 6 sore, saya miss. Jam 8 pagi nggak miss. Saya gemeter saudara. Saya nangis ternyata wajah Presiden Korea Utara ini saudara. Ngimpeni saudara. Wow. Kadang-kadang Tuhan izinkan ditutup. Bukan dia jahat. Dia punya pintu yang baru. Yang tidak akan ditutup oleh seorang pun. Saya percaya. Mungkin beberapa saudara berkata, kenapa ini ditutup? Tutup. Sabar. 2025 kau akan dapat pintu yang baru. Kau akan masuk musim yang baru. Kau akan masuk penuaian yang besar. Dan engkau menjadi kaya di hadapan Tuhan. Untuk jadi berkat. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan Yesus. Akhirnya dia terima Yesus. Wow. Pertama kali saya gemeter saudara. Gak pernah alamin itu. Ternyata rombongannya banyak, rombongan jam 10 datang orang Yahudi, saya datang, dia nyanyi di depan kafe, Heavenly Shalom, Shalom, dia sambut temannya, Shalom Alim, Yeshua HaMashiach, katanya saudara. Teman-teman kaget saudara, akhirnya kami tukaran nomor telepon, dia ngomong gini, please, pray for my community. Kami mau ikut Messiah, Jesus Christ. Saudara, kalau Anda baca Roma 10:11, kalau jumlah bangsa-bangsa lain sudah genap, keselamatan akan datang pada mereka. Tidak lama lagi Yesus akan datang. Jadi sekarang Bapak Ibu sekalian, mereka disuruh yang dari bangsa-bangsa pulang, Alia. Dan ini menggenapi, satu persatu mereka akan mengalami Tuhan. Aneh saudara, supranatural. Tapi itu betul. Kalau hari ini Bapak Ibu sekalian, Anda alami jalan tertutup. Percayalah Bapak Ibu sekalian. Tuhan pasti menjamin. Dulu kita terima mujizat Tuhan. Hari ini kita terima mujizat Tuhan. Seterusnya kita akan terima mujizat Tuhan karena Dia Tuhan yang baik. Yang percaya katakan haleluya. Next. Apa yang Tuhan mau? Saya kasih dulu daftar. Orang kaya di dunia 2024. Sistemnya namanya berbeda sekarang. Ya next. Ini 10 raja terkaya di dunia. Ya. Next. Apa sumber-sumber kekayaannya? Next. Ini 10 presiden terkaya di dunia. Nomor 1 Vladimir Putin Samuel Kusuma. Bukan saudara. Ya. Mungkin yang berkata, Pak mereka kaya. Dunia bisa ngomong mereka kaya. Tapi belum tentu mereka kaya di hadapan Tuhan. Next, ini daftar 10 orang terkaya. Di Indonesia 2020, petanya berubah. Hanya 4 yang Kristen dan Katolik, 6-nya lain. Saya berdoa satu kali, 2025 atau berikutnya, Pak Budiarto masuk, Pak Sampurno masuk. Kok nggak ada yang amin saudara ya? Amin? Amin? Cuma ojo lali Pak. Ya, eling-eling konco Pak. Ya. Siapa percaya Tuhan akan membuat kita pribadi-pribadi yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Amin. Next. Saudara, apa rahasianya? Ternyata Tuhan tegur peringatan buat orang kaya. Wahyu 3:17.
Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena engkau berkata aku kaya. Dan aku memperkaya diriku. Dan aku tidak kekurangan apa-apa. Tapi di hadapan Tuhan engkau melarat. Apa? Miskin, buta, dan telanjang. Bapak Ibu sekalian. Dunia beda dengan Tuhan. Dunia mungkin lihat engkau tidak seperti yang di hadapan Tuhan. Mereka yang kaya, memperkaya dirinya tidak kekurangan apa-apa. Tapi di hadapan Tuhan mereka melarat, malang, miskin, buta, telanjang. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 2025, Anda jadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan Yesus. Bukan karena berkatnya, bukan karena mujizatnya. Tapi Anda punya Yesus segala-galanya. Yang setuju katakan amin. Nah, Tuhan menegur orang-orang kaya. Tapi Tuhan memberi solusi. Itu loh Tuhan. Tuhan itu gak cuma negur, tapi Tuhan juga beri solusi. Ayat 18 kita baca Wahyu 3. 2, 3. Maka aku menasihatkan engkau, supaya engkau membeli daripadaku. Yang pertama, emas yang telah dimurnikan dalam api. Agar engkau menjadi kaya. Jadi kaya tidak dosa. Tapi harus kaya di hadapan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Dan juga apa? Pakaian putih. Supaya kau memakainya. Agar jangan kelihatan ketandanganmu yang memalukan. Dan lagi ini menarik saudara. Poin ketiga ini menarik. Saya berdoa Tuhan membukakan mata rohani kita. Baca lebih lanjut ayat 18 bagian C. Dan lagi minyak untuk melumas matamu. Supaya engkau melihat. Yang setuju katakan amin. Aneh biasanya minyak di kepala untuk mengurapi. Tapi minyak untuk mata. Supaya kita bisa melihat hari depan. Bapak Ibu sekalian. Mari kita mau jadi kaya di hadapan Tuhan. Kebenarannya adalah yang pertama. Kalau Anda mau dikaya di hadapan Tuhan. Semua katakan membeli emas dari Tuhan. 1, 2, 3. Membeli emas dari Tuhan. Yang kedua pakaian putih. 1, 2, 3. Pakaian putih. Yang ketiga minyak melumas mata. 1, 2, 3. Minyak melumas mata. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah, yang pertama, apa itu beli emas? Ya memang emas tambah lama tambah mahal. Ya, naik terus. Katanya bisa 2 juta, katanya. Tanya Pak Yohanes. Kalau Pak Sampurno saya, Pak Budi, yang lain ini emas abadi. Mas Samuel, Mas Sampurno. Ya. Bapak Ibu sekalian, apa artinya membeli emas daripada Tuhan? Ayo kita baca sama-sama. Apa yang Tuhan mau dari hidup kita? Next, tolong. Yang pertama, berkat memang di atas kepala orang benar. Dan berkat Tuhanlah yang memberikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Tadi saya saksikan ada jemaat. TNI aktif. Pangkatnya dulu sersan mayor. Gak bisa naik pangkat. Gak bisa sekolah, gak punya koneksi. Saya doakan 2012 Tuhan bicara sama dia. Kamu akan dapat seleksi untuk bisa sekolah perwira. Dia bilang, Pak saya gak bisa bayar. Saya gak punya koneksi. Tuhan buat mujizat. Tiba-tiba namanya bisa masuk. Tiba-tiba dia bisa ke Lembang. Tiba-tiba dia lulus terbaik. Dan akhirnya naik perwira. Saya tuh naik pindah dari Balikpapan sampai ke Palembang keliling. Saudara, akhirnya sampai pangkatnya perwira menengah. Kembali ke Balikpapan. Tapi TNI ini saudara-saudara jujur lurus saudara. Ternyata apa yang terjadi 2018 dia lagi susah-susahnya. Pernah punya tanah 4 hektar di IKN. Sekarang IKN dulu tengah hutan. Ditanamin pohon-pohon karet. Saking butuh uang sekolah anaknya waktu di Palembang. Ada saudaranya di Medan. 4 hektar dia cuma jual per hektar 7,5 juta, 30 juta. Udah deal, janji transfer. Sampai sekarang belum ditransfer saudara. Dia sedih, kenapa? Kayaknya gagal. 2019 awal tahun dia ke Balikpapan sama Rinda tugas. Ada saudaranya yang agak kaya. Udah, saya beli sudah. Kalau 7,5 juta nggak apa-apa, kakakmu nggak beli. Saya yang beli. 20 juta jadi 4 hektar 80 juta. Udah deal. Untung nggak buka kwitansi. Gak ditransfer saudara. Ajaib. Tiba-tiba 2023 dia pindah tugas ke IKN. Ke PPU. Jadi salah satu
bagian di sana. Apa yang terjadi? Tanahnya kena jalan tol IKN. Kemarin bulan November dia dibayar. Dari 4 hektar, dia diambil cuma 1,3 hektar. Diambil jalan tol dibayar 5 miliar. Wah, dia kaget saudara, seumur-umur istrinya nangis. Pak Gembala, lihat uang 100 juta aja nggak pernah Pak. Dapat 5 miliar Pak Gembala. 2 minggu nggak bisa tidur. Serius ini saudara. Mari kita tahan miskin. Tapi kalau diberkati harus tahan kaya. Jangan kaya, jangan macam-macam. Satu macam saja. Saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba saya waktu di Iceland kemarin. Lagi lihat pelangi semua bagus saudara. Tiba-tiba tagihan Bukit Doa masuk. Karena baru ngecor bangun yang 5.000 orang. Yang gereja segala bangsa. Tagihan masuk 300 juta. Keuangan ada cuma tidak sampai 100 juta. Saya bingung, waduh. Udah di Iceland dekat agak surga saudara. Dapat tagihan senep saudara-saudara. Kembali ke dunia nyata saudara-saudara. Ya, ini Pak Sambono mau pergi ke Iceland ya. Saya ini berkat hamba Tuhan Soleh. Jadi dari Israel saya dapat berkat ke Iceland. Dibayari orang lain lagi Pak. Jadi ajaib. Itu ke Iceland saudara. Paling murah 100 juta satu orang turnya. Nah, saya lebih baik dari 100 juta kan tak bangun gereja di pedalaman saudara. Dapat 2 saudara ya. Tapi Tuhan orang dari Kanada saudara. Orang Indonesia tinggal di Vancouver. Ngomong gini, Pak Gembala ayo ikut rombongan kami. Berapa? 100 juta. Hah? Bapak sama Ibu Gembala berangkat. Hah? Itu kaget saudara. Kok ada tur cepet cow? Itu ekonomi. Kalau premium itu 150 juta. Saya, itu saudara. Itu maksudnya gak duit-duit, saudara. Ya. Tapi Tuhan hebat. Orang benar itu tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Ajaib. Udah Pak Gembala. Rombongan saya 30 orang naik bus. Saya sama istri naik mobil. Mereka punya staf dan sebagainya. Pak Gembala ikut saya aja. Loh maksud lu ikut gimana? Udah Pak Gembala kirim paspornya. Semua datanya urus visa. Visa Schengen Iceland. Oh ya sudah. Terus bayarnya pokoknya kirim aja. Maksudnya kan saya mesti jelas. Nek gratis yo gratis saudara-saudara. Nek bayar ojo isin-isini gitu saudara-saudara. Ya. Pay late 12 bulan, 6 bulan kan. Tetap bayar saudara. Bukan late-nya saudara ya. Nah akhirnya Tuhan baik. Saya percaya Tuhan baik. Betul-betul dibayarin saudara. Jadi ajaib. Dari Tel Aviv kami bisa berangkat. Tadi saya cerita 3 kali tiket cancel. Ajaib, cancel saudara. Keluar dari, masuk Israel susah, keluar Israel susah saudara. Cancel tiket saya, hangus berapa ribu dolar. Tapi gak apa-apa, orang lain bayarin saudara. Saya pikir saya enggak, udah pulang aja Pak. Enggak, Pak Gembala. Dikirim stafnya, nelpon. Pokoknya Pak berangkat, dapat berkat. Ternyata Tuhan itu enggak lewat Jordan. Karena masalah di Jordan saudara. Enggak lewat, asalnya dapat Lufthansa lewat Frankfurt. Enggak lewat Frankfurt saudara. Karena satu rombongan yang lain, seorang dokter sama mantunya lewat Frankfurt. Visanya Iceland, lewat Frankfurt ditahan 6 jam. Jadi Tuhan tahu hamba Tuhan Soleh ini enggak ditahan 6 jam di bandara Frankfurt kan isin-isini saudara. Wajah Presiden Korea Utara saudara-saudara. Nah singkat cerita Tuhan lewatkan saya Copenhagen. Tiket baru, bayar baru lagi. Tapi kalau Tuhan udah buka pintu, tidak seorang yang dapat menutupnya. Ajaib saudara. Betul-betul ajaib. Nah tiba-tiba waktu kemarin di Iceland sudah dapat itu. Kami butuh itu. Langsung saya Tuhan. Kau Jehovah Jireh. Kau menyediakan. 1 jam kemudian bunyi. Ting. Ting itu TNI transfer. Cepet Tio. Cepet Tio. Cepet Tio. Saya kaget saudara. Untuk Bukit Doa. Saya ngomong. Wah. Ini namanya nama TNI. Kan sekarang banyak nama-nama samaran saudara. Banyak transfer palsu. Saya akhirnya kontak. Pak Shalom. Pak Gembala. Dia ceritain. Kalau seandainya saya jadi di transfer dan jual tanah tempat hektar. Saya akan kehilangan berkat yang lebih besar. Tuhan izinkan ditutup. Supaya Tuhan buka lebih besar. Lebih besar. Akhirnya kami ketemu kemarin. Yang mau gini. Pak Gembala ajaib.
betul-betul saya bisa selesaikan hutang-hutang saya. Tapi Tuhan buka pintu berkat yang gak ajaib. Yang tidak masuk akal. Saya ngomong gini, setelah ini jangan beli sembarangan. Iya Pak Gembala, waktu miskin saya ngajak orang kerjasama gak ada yang mau. Begitu saya diberkati Pak, semua orang ngajak join Pak. Tambal ban join. Cor jalan join, semua orang ngajak join. Saya ngomong jangan, doa dulu. Itu berkatmu atau enggak? Biasa saja, santai aja. Nurut saudara, nurut saudara. Nurut luar biasa. Nurut saudara. Dia bayar untuk Tuhan, dia kembalikan, dia nabur. Dia bayar perpuluhan saudara. Dan dia bayar hutangnya semua selesai. Saudara tahu? Ajaib. Dia kontak saya. Saya ngomong gini, kalau kamu bisa lulus ujian diberkati 5 miliar. Tuhan akan kasih kamu berkat lebih besar puluhan miliar. Biasa santai saja. Jangan OKB orang kaya baru semua mau dibeli. Tugu Pahlawan pun kalau dijual mau dibeli. Jangan sabar. Tuhan baik. Siapa percaya Tuhan baik? Siapa percaya Tuhan baik? Ajaib saudara, ajaib. Tiba-tiba dia kemarin minggu lalu kontak saya. Pak Gembala, tanah saya masih ada 2,7 hektar. Sekarang ternyata perluasan bandara IKN. Sama jalan tol mau dikoneksi dari Balikpapan sampai ke IKN. Tanah saya 2,7 kena semuanya Pak. Jadi Pak Gembala, kayaknya saya minimal dapat 10 sampai 15 M lagi. Doakan ya Pak Gembala. Ya, jangan lupa. Tapi pelan-pelan saudara. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan. Barang yang gak laku. Kalau Tuhan buka pintu berkat, jadi laku. Yang pertama, Tuhan mau kita membeli emas daripada Tuhan. Semua kata membeli emas dari Tuhan. Apa itu membeli emas? Hidup yang tahan uji. Tolong PowerPoint saya. Hidup yang siap diuji. Aku menasihatkan engkau, Wahyu 3:15a. Supaya kau membeli daripadaku emas yang dimurnikan dari dalam api agar kau menjadi kaya. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Semua saudara menjadi kaya di hadapan Tuhan. Kaya di hadapan Tuhan. Kaya. Apa saya kerjakan berhasil. Yang setuju katakan amin. Hidup tahan uji seperti Ayub. Diproses seperti emas. Next. Ayub 23:10. Karena ia tahu jalan hidupku. Seandainya Tuhan menguji aku. Aku akan timbul seperti emas. Ayo beli emas. Makin diberkati tambah rendah hati. Makin diberkati, makin setia melayani Tuhan. Kok gak ada yang amin? Next. Ayub ini apa yang gak diuji dari hidupnya? Kalau ada orang hidup sehari ini seperti Ayub, Anda pasti ngomong, gak ada harapan. Pilarnya semua habis. Pilarnya semua habis. Anaknya mati. Usahanya habis. Asetnya diambil orang. Dirampok. Tubuhnya sakit, istrinya tinggalkan dia. Ayo. Karena ketika satu pilar aja diuji, gak tahan saudara. Ini habis, no hope, kayaknya gak ada. Tapi Ayub pasal 42. Ditutup bukan Ayub mati menderita. Next. Tuhan pulihkan akhir hidup Ayub bahagia. Dulu Ayub asetnya setelah dipulihkan 2 kali lipat. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 2025 saudara akan dilipat gandakan dalam nama Yesus. Berkatmu. Ini Alkitabiah. Ayub 42:10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Saya meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan pada Ayub. Berapa kali lipat? 2 kali lipat. Dari segala kepunyaannya dahulu. Lalu matilah Ayub tua dan lanjut umur. Nggak ada tulisan nih, matilah Ayub, tua, pengek, lanjut umur. No, diberi umur 140 tahun. Kalau Anda lihat Ayub 1, 7 putra 3 putri. Akhirnya Tuhan ganti 7 putra 3 putri. 7.000 ekor domba, 14.000 ekor domba, 3.000 ekor unta, 6.000 ekor unta. Tepat Tuhan tuh kalau mau berkati, isi gampang buat saudara. Persoalannya, hati kita ini nempel sama siapa? Harus sama Yesus. Harus terus Yesus. 500 pasang lembu, 1.000 pasang lembu. 500 keledai betina, 1.000 keledai betina. Wow,
Kalau Ayub bisa dipulihkan. Saudara mungkin Pak, saya lagi titik terendah. Usaha saya, tenang. Cintai Tuhan. Sungguh-sungguh setia di gereja ini. Layani Tuhan sungguh-sungguh. Nanti waktunya Tuhan tidak lama lagi angkat saudara. Akan pulihkan saudara. Akan muliakan saudara. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus. Haleluya. 2 kali lipat. Double porsi. Yang kedua, membeli daripada Tuhan berkata pakai pakaian putih. Bicara hidup dalam kekudusan Tuhan. Ya. Yusuf tetap kudus, tetap benar. Next. Supaya tidak, biarlah putih pakaianmu, jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Pengkhotbah 9 ayat 8. Next. Saudara, ini menarik. Yusuf itu disertai Tuhan dan dia berhasil. Dikatakan ini, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Kejadian 39 ayat 2. Semua baca sama-sama. Sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam segala pekerjaannya. Dalam bahasa Inggris, King James Version, the Lord was with Joseph and he prospered. Dia makmur. The Lord gave him success in everything he did. The Lord blessed the household of Ebededom because Joseph. Jadi kalau Anda mau jadi pribadi yang sungguh-sungguh disertai oleh Tuhan. Orang-orang akan ngomong, saya nggak bisa enggak. Karena kamu saya diberkati Tuhan. Karena kamu itu orang Mesir diberkati seisi rumahnya. Potifar karena Yusuf. Saya percaya itu akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Yusuf tahan uji. Next. Yusuf berani berkata tidak. Digoda sama Tante Pot. Tante Potifar itu bukan kayak makwok, sarung Jawa, tuanginang, sup. Itu menjijikkan saudara-saudara. Tapi Yusuf menang atas itu. Next. Lanjut. Wahyu 19 ayat 8. Dan dikaruniakan kamu sudah memakai kain lenan halus. Yang berkilo-kilo dan putih bersih. Lenan halus adalah perbuatan benar dari orang yang kudus. Next terakhir. Diurapi. Dan lagi minyak. Untuk melumas matamu. Supaya engkau dapat melihat. Diurapi mata jasmani kita. Mata rohani kita. Supaya kita melihat masa depan. Saya berdoa siang ini. Tuhan akan urapi saudara. Tuhan akan pakai Anda. Di marketplace. Di bidang-bidang khusus. Yang orang tidak bisa lihat. Saudara akan bisa lihat. Karena kau berjalan bersama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Menarik. Biasanya di kepala. Tapi di mata. Supaya melihat masa depan. Next. Tuhan mau. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini Tuhan mengatakan rancangan-rancangan apa padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Itu rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Memberitakan padamu hari depan. Hari depan. Bicara future. Hari depan, masa depan. Siapa mau lihat masa depan? Siapa yang mau masuk masa depan? Bukan hari ini saja. Hari ini mungkin engkau gagal. Masa depanmu kau berhasil. Hari ini mungkin engkau terganggu kesehatanmu. Masa depanmu engkau sehat panjang umur dalam nama Yesus. Engkau sembuh. Masa depan yang bersama Tuhan. Next. Saudara, saya nggak pernah nyangka. Terima kasih Pak Budi Yosef, ini sahabat saya, Pak Budi Harto. Bagaimana kita bisa bangun Bukit Doa nggak masuk akal. Hari ini setiap Jumat, Sabtu, Minggu. Bukit Doa Kalimantan sekarang namanya Bukit Doa Nusantara setelah jadi ibu kota Nusantara. Itu 1.000-1.500 orang datang berkunjung. Pastor Hana sudah meresmikan satu ikon di sana. Luar biasa. Bu, banyak orang-orang datang ke sana. Diberkati Bu. Terima kasih. Nah luar biasa Bapak Ibu sekalian. Tuhan baik. Kami gak nyangka bangun. Jujur saya gak mau bangun asalnya. Saya mau serahkan. Saya gak mampu saudara. Gagal asalnya saudara. Tapi saya tahu. Saya dengar suara Tuhan. It's my holy ground. Saya nggak mampu Tuhan. Saya nggak sanggup Tuhan. Masih banyak proyek yang lain. Tuhan ngomong, aku nggak cari orang yang mampu. Tapi aku cari orang yang mau melihat masa depan. Dan sampai masa depan. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian. Tuhan buat ajaib. 55% karena datang gratis. Kasih KTP catat. Untuk laporan ke Dinas Pariwisata. 55% yang datang non-Kristen. Dan mereka ngalami banyak sekali hadirat Tuhan. Ngalami Tuhan sendiri.
Termasuk salah satunya yang lagi viral. Namanya Abu Janda. Atau Arya Permadi. Tolong videonya. Arya Permadi tiba-tiba datang ke Bukit Doa. Dan Pak Yones ngeliput kita baru bangun satu namanya Bait Salomo. Bait suci. Sepertiga dari yang di firman Tuhan. Di Alkitab, di Bible. Saudara, ajaib. Ini lebih tabernakel dari orang tabernakel. Di sini ada replika dari Tanah Suci Yerusalem di tempat namanya Bukit Doa Kalimantan. Bangunan yang ada di belakang saya ini adalah replika dari Viewernya Bait belasan Salomo juta. atau sinagog pertama. Rumah ibadah Yahudi pertama yang dibangun oleh Salomo atau yang kita umat Islam kenal dengan nama Nabi Sulaiman. Yuk kita lihat dalamnya. Sinagog pertama atau rumah ibadah pertama yang Di Nabi dalamnya Sulaiman bangun bisa untuk dapat umat Yahudi tile, ini gold kemudian plates. dihancurkan oleh Raja Babylon. Dan dipugar dibangun kembali oleh Raja Herod pada era kerajaan Romawi. Dikenal Ini dibangun menjadi dari batu bait kedua. semuanya. Bentuknya persis seperti ini juga. Lalu dihancurkan lagi oleh pasukan Romawi yang akhirnya selama ratusan tahun menjadi puing-puing reruntuhan sampai Arab dan Islam masuk ke tanah Yerusalem dan akhirnya dibangunlah Masjid Aqsa di atas reruntuhan dan puing-puing Bait Salomo ini. Lihat ke atas. Jadi bisa dilihat interior dalam dari Bait Salomo ini dibikin megah seperti aslinya. Dengan menorah dari kuningan dan peralatan ibadah yang digunakan oleh nabi-nabi Yahudi dari zaman Nabi Sulaiman, Nabi Daud, turun-temurun. Dibikin seperti aslinya. Di bagian dalam kita bisa lihat ada tabut perjanjian yang konon digunakan oleh Nabi Musa untuk menyimpan tabut 10 perintah Tuhan yang diturunkan Tuhan kepadanya. Jadi teman-teman Kristen gak usah sedih kalau kalian belum bisa pergi ke Israel, kalian bisa pergi ke Balikpapan, ke sini ke Bukit Doa Kalimantan. Di sini adalah replika kota suci Yerusalem yang dibikin secara akurat. Insya Allah bisa sedikit mengobati kangen kalian untuk pergi ke sana. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus yang luar biasa. Saya nggak ngundang, dia datang sendiri. Dia viewernya, gara-gara ini orang dari Padang datang. Orang dari Palembang datang. Dan ajaib saudara. Satu persatu tanya siapa Tuhan Yesus. Dan kami terakhir bulan lalu baptis 7 orang Madura. Karena sederhana. Tuhan bisa pakai hidup kita. Tuhan bisa urapi kita untuk melihat masa depan. Dulu kami beli per meter 56.000 meter persegi. Bukit, danau, bukit lagi 55.000. Tiba-tiba sekarang ada 8 real estate. Jalan tol arteri 8 lewat di depan Bukit Doa. Kemudian Grand City bangun 1.200 hektar. Tanah yang paling dekat dengan kami yang dari Grand City per meter 5,5 juta. Kali 56.000 banyak saudara. Jangan dihitung. Pusing. Bukan milik saudara, milik Tuhan saudara. Kalau saya nggak taat. Saya nggak mau diurapi Tuhan. Tuhan nggak bisa sampai saya ke masa depan. Gini saudara. Ada pendeta dari Semarang. Anak rohani seorang pendeta yang terkenal yang meninggal di Semarang. Pasti sudah ngerti maksud saya. Namanya Pastor Victor Purnomo nemuin saya. Dia datang, dia ke Bukit Doa. Waktu duduk di salah satu kursi dia nangis. Terus dia peluk saya. Pastor, ini Tuhan Pastor. Saya tanya kenapa. 7 tahun yang lalu waktu beliau, Bapak rohani saya masih hidup. Dia ke Jerman, ada taman doanya Basilia Sling. Orang yang ke sana disembuhkan lain sebagainya. Dia pulang ke Semarang, di tempat namanya Holy Stadium, dia bebasin tanah 5 hektar. Dia mau bangun itu sebagai taman doa. Persis seperti yang pastor kerjakan hari ini. Gak kesampaian beliau pulang ke rumah Bapak. Kami pikir kami gagal. Tapi ternyata Tuhan izinkan. Bukan karena person. Karena dia. Jadi kalau Anda hari ini bisa dipakai Tuhan. Bukan karena kita bisa. Tapi karena dia. Anugerahnya. Kebaikannya. Saya makin ngerti. Ketaatan itu lebih daripada apapun. Dalam hidup ini. Selain setia. Taat. Cinta Yesus. Lain dia sungguh-sungguh. Saya percaya
2025 semua akan jadi pribadi-pribadi yang mengalami kaya di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus. Dia baik. Dia baik. Saya dapat kesempatan kemarin ke Israel. Ke tempat yang orang tidak bisa datang sekarang karena daerah itu daerah Hamas. Namanya Nablus atau Sumur Yakub. Tolong ya. Tambah sedikit ya Pak ya. Izin Bu. Ya. Ini sudah habis, sudah mengelip-kelip. 5 menit main bola ada perpanjangan sedikit. Saudara, saya doa gini. Dapat Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ujung bumi. Saya udah ke Yerusalem. Saya udah ke Yudea. Tapi saya nggak pernah ke Samaria. Saya ikut rombongannya Pak Lukas Kusuma. Saya ketemu teman orang Palestina di Bethlehem. Dan saya ngomong dia, brother, I want to Jacob well. Aku mau pergi ke Sumur Yakub. Di mana itu? Samaria. Itu namanya Nablus. Nablus itu daerahnya Hamas, saudara. Dia ngomong gini, sulit pastor. Tapi please, I can try. Waktu kami perjalanan naik bus pagi itu menuju ke Silo. Waktu kami makan pagi dia ngomong, nanti saya akan temui kamu di Silo. Karena dia udah tanya sama gate-nya. Nanti saya akan bawa mobil sama satu teman intelijennya Palestina. The head of intelligence of Palestine. Kamu sama istri tolong bawa paspor. Siapa lagi 2 orang boleh kamu bawa. Ya udah saya dijemput. Rombongan Pak Lukas naik. Saya ajak 2 orang yang biayai kami. Ayo Pak, orang Indonesia paspor Amerika. Saya ajak masuk. Ayo Pak, ke Sumur Yakub. Tempat pertemuan Samaria sama Yesus ketemu. Ya. Kita nggak tahu. Itu daerah bahaya sekali, saudara. Dan kami nggak ngerti harus bayar harga. Akhirnya kami dijemput. Masuk ke sana, saudara. Itu ada red notice besar. Daerah terlarang untuk orang Israel. Saya nggak tahu ternyata kepala orang Amerika, paspor Amerika satu kepala dihargai 4 juta US. Jadi kalau di 2 itu 8 juta. Tahu gitu saya mau. Tak suruh bayar buat bukit doa. Konco kue, gak usah. Singkat cerita sampai diantar ke Sumur Yakub. Tolong fotonya. Saya sampai di sana. Tolong sebelumnya, ya. Sebelumnya lagi, ya. Jadi daerah ini sudah 3 bulan tidak ada orang datang ke gereja Sumur Yakub di Samaria. Pendetanya satu-satunya umur 93 tahun. Abunanya. Kalau kita kan Abu Nawas, dia Abuna. Singkat cerita saudara, yang ajaib. Dia tutup pintunya. Tapi 30 menit sebelum kita datang, dia dengar suara Tuhan. Buka pintu, tunggu di depan. Ada orang yang akan datang. Hamba Tuhan. 6 orang. Setelah itu tutup pintunya. Karena waktu saya sampai, dia peluk kami. Kami masuk, pintu ditutup. Waktu ditutup saya lihat pintu bajanya bekas peluru-peluru. Waduh, ini masuknya bisa, keluarnya susah ini. Saya masih punya cucu 3. Pelayanan belum selesai. Akhirnya masuk, ini foto. Kemudian dia tunjukkan gereja ini dibangun oleh Yasser Arafat, diselesaikan. Akhirnya kami masuk ke bawahnya, ada guanya, ada Sumur Yakub yang umur 2000 tahun yang lalu lebih waktu Yesus. Sama perempuan Samaria datang ke sana. Next. Itu dalamnya 40 meter. Ini istri saya, itu Bu Poni sama saya, itu bukan Yesus sama perempuan Samaria ya. Dan itu mata airnya otentik dari Lebanon, saudara. Yang saya mau sharing ini. Saya nggak ngomong apa-apa, Abuna itu hebat. Dia sendiri urus gereja itu, kepalanya saya lihat. Itu bocor karena 5 hari lalu dilempar batu anak-anak Hamas. Dia bersihkan dan apa yang terjadi ajaib saudara. Selesai kami di sana, kami dikasih minum air Sumur Yakub. Waduh, luar biasa. Terus tiba-tiba Roh Kudus ngomong sama saya, terus ngomong sama teman yang paspor Amerika itu. Orang warga negara Amerika. Berkati pendeta ini.
Pendeta itu hebat, nggak pernah ngomong apa-apa. Waktu kami berkati dia peluk kami, dia nangis, dia ngomong gini. Hari ini itu makanan kami terakhir. Nggak tahu apa. Ternyata Tuhan utus kalian untuk saya bisa tetap mempertahan hidup di tengah masa perang ini 3 bulan ke depan. Saya nangis, saudara. Ngomong gini, Tuhan, sederhana ya. Hidup kita ini nggak ada apa-apanya. Tapi kalau Anda taat sama Tuhan, kaya itu lewat orang lain. Jadi berkat, ada kebahagiaan. Setelah itu senang, saudara, keluar dari sana 3,5 jam putar-putar nggak bisa keluar. Jam diperiksa macam-macam. Terakhir jam 7.30 malam keluar lewat Ramallah. Border Ramallah, keluar dari Nablus itu. Kaca dibuka, tentara Israel. Pasang senjata begini, center, saudara. Saya ditunjuk, dia ditunjuk begitu, saudara. Nah, terus saya ngomong, where are you? Indonesia. No, you. Untung depannya paspor Amerika. American Embassy, paspor. Oke. Senjata diturunkan. Selamat ya ke wong Amerika, saudara-saudara. Ternyata segala sesuatu Tuhan izinkan turut bekerja. Datangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Ayo, lebih sungguh-sungguh cinta Yesus. Lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Jeripayamu dengan Tuhan tidak pernah sia-sia. Ajaib, saudara. Dikit aja ya, terakhir ya. Ke Iceland kemarin dapat berkat anak soleh. Dapat pelangi yang ajaib. Di ini, atasnya itu gunung es abadi. Itu mencair jadi air terjun. Hanya mengandalkan matahari dari depan, itu pun tidak mungkin muncul. Itu bisa full begitu, saudara. Ini salah satu orang yang ke Iceland, itu harus ke sini, tapi belum tentu dapat. Karena cuma muncul, kalau matahari muncul, keluar pelanginya. Kalau nggak matahari, ya nggak muncul. Makanya buat departemen store matahari supaya muncul. No, I'm kidding. Next. Ajaib, saudara, itu dingin, -5. Videonya, coba videonya. Nah, videonya, kok saya? Videonya. Ada video yang satu, ya. Ini pelanginya luar biasa. Wow, pelangi. Itu katuan, saudara. Tapi begitu lihat pelangi ini, waduh, ajaib. Gembala, dapat pelangi, Bu Gembala. Pelangi. Saya selesai, saya keluar, rombongan yang bersama pemilik yang ngajain saya itu satu bus datang. Mataharinya nutup. Nggak dapat lagi, cuma saya sama isi yang dapat. Satu bus dongkol, saudara, sama saya. Lihat video saya, kok bisa Mas Samuel dapat. Makanya melayani Tuhan, ya itu Pak. Cepat coy, gak dapat pelangi. Dan besok gak bisa ulang lagi, karena setelah itu hujan. Badai, salju. Itu loh, saudara. Tuhan setia dari hal kecil. Tuhan akan berikan hal yang besar. Ayo kita datang pada Tuhan. Kita percaya kita semua akan diberkati oleh Tuhan di musim yang baru. Mari berdiri sama-sama. Jesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau ajaib, Yesus. Kau ada di sini, Yesus. Kau tahu siapa kami dan kau berbuat yang terbaik buat kami. Kami mau beli daripadamu emas yang dimurnikan. Kami mau hidup yang tahan uji. Mengasihi Engkau apapun musimnya. Apapun kondisinya. Dan kami mau Tuhan sungguh-sungguh Tuhan. Untuk berjalan seperti Yusuf di dalam tuntunanmu. Mempertahankan hidup yang mengasihi Engkau sungguh-sungguh Tuhan. Dan kami mau diurapi minyak urapan atas mata kami. Supaya kami melihat masa depan. Yesus lebih besar. Angkat tanganmu. Yesus lebih besar. Angkat kedua tanganmu.
Yesus terlebih besar. Katakan di dalamku, di dalamku, di dalamku, Jesus, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Haleluya, Yesus terlebih besar. Di dalamku, di dalamku, selamanya, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Dia lebih besar daripada situasi, kondisi, keuanganmu hari ini. Lebih besar dari krisis-krisis yang kau alami. Lebih besar daripada penyakit yang kau alami. Lebih besar daripada in you, in me. Di dalammu, di dalam kami. Jesus. Yesus terlebih besar. Haleluya. Yesus terlebih besar. Di dalammu selamanya. Di dalamku selama-lamanya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku, di dalamku. He lives in me, in you. Dia hidup di dalam kita. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Musik saja, mari semua bahasa roh. Tuhan, kau lihat umat. Kami mau beli daripada emas yang dimurnikan. Jangan mau pakai pakaian putih. Kebenaranmu, keputusanmu. Pulihkan hidup kami. Hari ini kau urapi kami. Mata rohani kami, mata jasmani kami. Untuk kami bisa melihat masa depan. Untuk kami masuk ke masa depan. Tanpa musik. Yesus angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tangan kiri tumbang tangan di dada masing-masing. Jesus. Siapa di antara saudara mau berkata, Tuhan saya mau Tuhan berjalan bersama Tuhan, membeli emas daripada Tuhan. Saya mau bangkit Tuhan, ada harapan. Tuhan yang mengizinkan pintu dibuka, Tuhan mengizinkan pintu ditutup, tapi Tuhan akan membuka pintu yang baru buat kami. Di dalamku selamanya, di dalamku Jesus selama-lamanya, di dalamku selamanya, di dalamku
yana maso, yana masi, yana maso. Ini kiana dadaka. Siapa yang mau terima pengurapan Tuhan untuk melumas mata kita untuk melihat hari depan. 2025 bukan buruk, bukan gelap. Tapi 2025 Tuhan akan membukakan yang tidak mungkin jadi. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu. Saya melihat lidah-lidah api Roh Kudus. Saya mohon dengan hormat. Kesehana. Satu menit lagi berkata-kata dalam bahasa roh. Sikirala matakarala wasyarala wala 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 wala. Sikirala wala 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 wasyarala wala 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 wala. Ora la wasyarala wala wala matakarala wasyarala wala 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 wala. Wasyarala. Ucap syukur Tuhan buat firman. Kami tahu firman-Mu memerdekakan kami. Setiap anak-anak-Mu sudah terima keajaiban. Terima kemenangan daripada Tuhan. Kau berkati Pastor Samuel Kusuma lebih lagi Tuhan. Berkati keluarganya, berkati pelayanannya Tuhan. Ada banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Nama Tuhan Yesus terus ditinggikan, dipermuliakan. Tuhan berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang sudah hadir pada siang hari ini. Keuangan mereka dibuat berhasil. Kesehatan mereka terpelihara. Oh Roh Kudus, setiap keluarga demi keluarga dibuat berkemenangan dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Immanuel, Engkau selalu beserta kami Tuhan. Kami percaya kasih setia, anugerah-Mu, kebaikan-Mu Engkau curahkan siang hari ini. Terima kasih Roh Kudus, hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Dan kami percaya janji-janji yang diberikan digenapi di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari tepuk tangan buat Tuhan kita. Tepuk tangan panjang buat Yesus. Oh, dalam masyarakat-Mu. Haleluya. Yesus. Oh, dalam masyarakat. Diberkati, prosper terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Lawatan-Mu sudah terjadi buat kami. Kemenangan, keajaiban terjadi. Makasih Roh Kudus. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Bukti kami mengasihi Engkau. Dan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Semua katakan amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita pada ibadah yang kedua hari ini. Saya undang sekali lagi, yuk kita bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Kita naikkan pujian dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Yuk semua tepuk tangan di hadapan Tuhan. Come on. Hey, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Sama-sama. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidup, berkuasa berjaya untuk semua. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku
akan berjalan. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan samanya. Sama-sama naikkan pujian ini. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku Tuhan. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus Kaulah Raja hidup, berkuasa berjaya. Semua katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah. Amin. Bagiku senantiasa dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan. Oh, oh, dari kemuliaan sampai kemuliaan samanya. Semua tepuk tangan bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami akan berjalan dari satu kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Yuk sama-sama yang percaya katakan, Yesus Kaulah Raja berkuasa berjaya. Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidup berkuasa. Lagi katakan Yesus, Yesus Kaulah Raja dalam hidup berkuasa. Sekali lagi katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidup berkuasa berjaya untuk selamanya. Semua hanya, semua tepuk tangan di atas kepala. Yo, amin. Dengan-Mu Tuhan, oh 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 oh, ku kan berjalan. Sekali lagi ya. Siap semua katakan, hanya Kau Tuhan, sumber, oh haleluya, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan samanya. Amin. Hey. Oh, sorak-sorak buat Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat ibadah yang sungguh diberkati ini Tuhan. Hanya oleh karena anugerah-Mu saja Tuhan, Engkau sudah jadikan kami anak-anak-Mu yang dikasih oleh Tuhan. Engkau sudah pilih kami, Engkau sudah tebus kami. Bahkan Engkau sudah angkat kami Tuhan, menjadi biji mata-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya berkat Tuhan selalu ada di atas kepala kami. Dan susah payah tidak akan menambahinya. Dan kami percaya Tuhan, keluarga kami pasti diberkati Tuhan, menjadi keluarga yang sukses dan berbahagia. Bisnis, pekerjaan keuangan kami diberkati Tuhan, dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Pintu-pintu berkat sudah dibukakan, tidak ada seorang pun dapat menutupnya. Dan kami percaya Tuhan, kesehatan kami diberkati Tuhan, semua sakit kami sudah disembuhkan. Saatnya kami mengangkat kedua tangan kami, menegakkan wajah kami. Biarlah berkat dan kasih dari Bapa Yahweh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kekuatan kuasa Roh Kudus selalu menyertai, melindungi dan memberkati saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama berkata, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.